Anthony Komrat. Siap. Lu bawa apa kali ini, Ton? Gua denger-denger lu baru melakukan sesuatu nih. Yoi, hari ini gua tadi habis datang ke Gedung Merah Putih KPK. Kuningan. Yoi. Apa tuh? Biasa, bikin laporan. Waduh, ini mantep ini. Apakah ini berkaitan dengan Medan Merdeka Barat? Abdul Muiz itu? Betul sekali. Waduh, Budi Karya Sumadi yang sudah berulang-ulang disebutkan di persidangan tapi belum ditangkap oleh KPK. Itu gimana ceritanya tuh? Ini temuannya di mana lagi nih? Ini gua juga nggak habis pikir ya. Padahal udah jelas-jelas namanya dalam persidangan persoalan kereta api pula lagi. Lagi-lagi kereta api? Cuman nggak diperiksa-periksa kawan ini kan. Heeh. Aduh, ini gimana sih ini? Makanya kita datengin lagi tadi. Kita kasih tambahan bukti dan juga kronologi. Lu nggak capek? Capek, tapi untuk memperjuangkan keadilan nggak boleh kita lupa. Ini demi keadilan ya? Iya. Nah, tuh temuan ataupun kronologi apa lagi nih intipan lu nih? Ini masih persoalan kereta api juga. Oke. Tapi ini di beda daerah, Bos. Beda daerah. Berarti ini tahun anggaran yang sedang berjalan, tahun anggaran 2024. Iya, betul sekali. Oke, ini menarik. Nah, gimana tuh? Kalau yang isu sedang bergulir kan persoalan kereta ini kan udah menjerat Harno Trimadi nih, salah satu pejabat di Dirjen Perkeretaapian kan. Oke, operatornya Budi Karya. Ini masih berkaitan juga, tapi ini orang yang kita laporan tadi diduga orang-orang yang menggantikan peran si Harno. Wih, ini sih gimana? Ada memang pepatah patah tumbuh hilang berganti. Benar. Tapi juga bukan dalam kasus korupsi. Iyalah. Ini kita dapat temuan diduga perannya ini sebagai pengatur tender di industri perkeretaapian. Ini kan memang sih kaderisasi itu bagus ya. Iya. Tapi juga bukan kaderisasi soal di makelar proyek ataupun kasus korupsi gitu. Makanya itu kan yang jadi kesedihan gua pribadi ya, apalagi bicara soal industri perhubungan ini. Kalau kayak begini terus kelakuan dari birokrat-birokrat yang di dalam, kapan benernya sektor transportasi kita gitu. Apalagi yang berganti itu bukan kebijakan, tapi yang berganti penjahatnya gitu. Penjahatnya yang berganti. Gue boleh nebak nih ya. Kalau bicara proyek, berarti itu di bawah LPP BMN. Benar. Itu dia kalau nggak salah secara struktur dia biro levelnya ya kalau nggak salah. Biro. Makanya tadi kita datang ke KPK itu menyerahkan beberapa berkas dan juga kita mengadukan salah seorang petinggi di Kemenhub, pimpinan salah satu biro lah, inisialnya GG. GG. Memang nama GG ini kayak istrinya Raffi Ahmad. Dan GG ini bekerja sama dengan kepala balai yang punya nama keren, Bos. Siapa, Bos? Si Bule dari Surabaya. Si Bule dari Surabaya. Berarti orangnya mungkin cakep ya secara fisik lah ya. Hanya istilahnya si Bule. Iya, tapi bukan Iwan Bule kan? Bukan dong, bukan. Kalau Iwan Bule mantap dia. Mantap dia. Nah, itu tuh yang soal ini nggak sih itu yang gue ngintip di ini tadi, LPSE ya? Iya. Itu yang kalau nggak salah tuh yang pembangunan jembatan kereta api itu. Di Jember ya? Jember. Bener-bener, Bos. Jadi kita dapat aduan bahwa ada kecurangan dalam proses tender, Bos. Jadi si GG ini sama si Bule ini membocorkan dokumen rahasia tender ke para pengikut tender yang menjadi mitra mereka dalam tanda kutip. Tanda kutip yang sudah mereka pilih. Nah, gua pernah dengar nih istilah di tender itu istilahnya pengantin, Bos. Iya. Itu. Artinya kan ini udah dalam proses tendernya sudah ada kecurangan, dugaan kecurangan ya. Nah, dan kalau diperkirakan total proyeknya itu sekitar 68 miliar. Waduh, HPS tuh pasti. Iya.
Buset, buset, itu cuma satu dong. Cuma satu pekerjaan, belum pekerjaan yang lain. Belum pekerjaan yang lain. Buset. Tapi gue punya temuan nih. Apa tuh? Sebenarnya sih Berkaitan juga nggak nih? case-nya mirip, Ah, cuma proyek yang berbeda dan instansi yang berbeda. oke. Tapi masih urusan bawahan Budi Karya juga nih? Enggak, gue hanya apple to apple. Oke. Seharusnya ini bisa ditangkap sama KPK. Di tempat lain ya? Depan lain. Ah, Jadi di Bandung tuh. Di Bandung ada seorang ASN yang ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Kejaksaan Negeri Bandung. karena ngatur-ngatur tender juga. Ngatur tender, persekongkolan tender. Jadi dia dijerat dengan dugaan itu persekongkolan tender, membocorkan rahasia tender kepada penyedia jasa untuk memperkaya diri sendiri. Nah, ini case-nya sama, Bos. Ini case-nya sama. Modusnya yang kita laporkan tuh sama. Jadi dia, kayak tadi gua bilang kan, dia menyebarkan dokumen tender untuk para peserta lelang yang dianggap jadi pengantin. Yang udah dipilih Nah, dia kalau ya. mungkin di case lo itu kan mereka udah ditangkap tuh. Udah ditangkap? Kalau ini belum. Waduh. Oh, Kejari nih, bos. Level kota, bos. Kejari. Ini belum. Makanya kan itu yang jadi kecurigaan gua. Pasti ada orang besar yang membackingin mereka selama ini. Atau Ya Budi Karya lah. Siapa lagi yang besarnya? kayaknya malu-malu banget ngomongnya. Iya. Udah jelas ya. Budi Karya lah. Siapa lagi lah? Gitu kan. Karena dia menterinya gitu loh. Iya, harusnya itu jadi sorotan buat KPK saat ini ya. Apalagi kan Kemenhub ini belakangan terakhir ini di persoalan korupnya ini nggak jauh-jauh pasti di persoalan kereta api gitu. Iya betul. Itu kan juga di apa ya, fakta persidangan soal Sudah tersebut namanya. iya sudah tersebut, dan di modus operandinya juga Mirip-mirip kan? iya jelas banget itu. Ya maksudnya orang tolol manapun gitu ngebaca berita soal kasus Harno Trimadi udah bisa ngebayangin. Iya, gitu loh. Jadi kita di satu sisi tuh gemes, kenapa? Kok kita dibikin kayak orang tolol gitu loh. Padahal fakta hukumnya sudah ada, namanya sudah tersebut dalam persidangan, tetapi kenapa sih kok penegak hukum ini kayak takut gitu loh manggil Budi Karya? Padahal kalau kita lihat di zaman era Jokowi ini juga menteri banyak yang ketangkep kok. Memang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi kok. Tapi ini kenapa kayak segan gitu loh? Emang siapa sih Budi Karya, Bos, kalau boleh tahu? Wah, kayaknya kuat banget ini. Nggak berani gue ngomong. Nggak berani. Saudaranya siapa sih dia? Nggak berani gue. Kayaknya kuat bener. Dia backingannya pasti inilah presiden lah. Memang sih. Tapi kan yang gue tahu Pak Jokowi ini komitmen dalam pemberantasan korupsi. Bisa jadi juga sih. Cuma mungkin ini kita apa namanya ya, coba mendebak-nebak aja deh. Mungkin KPK kurang alat mungkin untuk melengkapi bukti. Setahu gue KPK tuh alatnya salah satu yang paling canggih sih untuk men-tracing aliran-aliran begini ya. Waduh, bingung juga kita nih soal mungkin ada orang kuat kali ya. Tapi kembali lagi ke case, Bos. Menurut lo kira-kira bisa kebongkar nggak nih sampai ke akar-akarnya? Kalau gue sih, walaupun tadi gue melaporkan ya, tapi gue punya dalam hati kecil ada pesimistis ini bisa ditegakkan sih. Kenapa lu pesimis? Pertama, kenapa gue pesimis? Gue sudah melaporkan ke KPK terkait fakta persidangan di kasus Harno itu untuk KPK memeriksa Budi Karya. Tapi hari ini nggak ada tindak lanjut. Hari ini gue melayangkan dokumen yang kedua ke KPK dan menjelaskan peran oknum-oknum yang di dalam. Berharapnya ke depan sih ada progres lanjut ya, tapi takutnya seperti yang surat gue yang pertama. Oke, berat ya kayaknya kasusnya. Berat. Tapi kayaknya lu dari semangat lu ini terus gue kayak bisa merasakan. Lu dari tahun berapa sih ngikutin Budi Karya ini? Kayaknya lu hafal banget ya. Kita ngikutin Budi Karya ini dari zaman Harno itu masih jadi pejabat sampai dia sekarang jadi penyakitan. Lama ya? Iya. Harno lah, Putu lah, Aduh. apa. Waduh. Itu kan orang-orang yang selalu kita laporkan gitu. Waduh. Budi Karya sudah disebut.
dan lu udah melaporkan berkali-kali. Iya. KPK masih jalan di tempat untuk budi karya. Masih jalan di tempat. Gitu ya? Iya. Mungkin harus Jokowi sendiri, Presiden Jokowi yang harus turun. Dalam hati kecil aspirasi gua ya, Pak Jokowi tolonglah copot dulu budi karya ini supaya proses penegakan hukumnya ini bisa berjalan. Dari kasus Harno Trimadi aja sudah belasan pejabat Kemenhub yang kena, yang sudah terjerat dan terbukti korup. Sampai kapan lagi kita mau lihat sektor perhubungan kita nih hancur-hancuran diisi sama pejabat-pejabat korup seperti ini? Artinya budi karya tidak bisa menjadi contoh untuk pembenahan Kementerian Perhubungan. Cuma satu kata, reformasi Kementerian Perhubungan. Cuma itu? Cuma itu. Iya ya. Lu bilang tadi ada penggantinya perannya Harno di Kementerian Perhubungan. Artinya ini kan kasus sedang berjalan. Kasus sedang diperiksa, Iya. persidangan sedang lanjut. Tapi kejahatan yang lain masih jalan. Kejahatan masih jalan? Masih jalan. Kan kurang ajar sama masyarakat begitu namanya. Enggak, ini KPK kurang ajar juga. Melecehkan masyarakat begitu loh. Ini sampai gue kesel banget gue. Enggak, KPK berarti kurang ajar juga, Bos. Aduh, gimana Ya kan KPK ngebiarin namanya, ini kan pembiaran. Itulah Gitu. kondisi penegakan hukum kita di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi. Nggak mungkin KPK itu nggak tahu, ya kan? Gue yakin sih tahu. Nggak mungkin nggak tahu itu. Iya. Gitu. Ini proses berjalan. Iya. Ya disetop dulu kayak ini kerannya gitu loh. Ini kan kayaknya Kementerian Perhubungan ini menantang kayaknya. Kayak seolah-olah merasa tidak ada yang bisa menjerat mereka gitu loh. Ini masih satu temuan lu ya soal. Masih satu. Masih banyak sebenarnya yang pengen gua laporkan ya. Cuman kalau dilaporkan tapi nggak ada tindak lanjut kan sia-sia gitu loh. Maksud gua ya penegakan hukum jangan sampai melecehkan aspirasi masyarakat gitu loh. Ini kan udah geram banget kita ngelihat ini korupsi udah depan mata, sudah kita bantu dalam menjelaskan modus operandinya, cuman nggak ada penindakan. Ya mau sampai kapan penegakan hukum kita seperti ini modelnya gitu loh. Tapi lu kok berani sih? Nggak takut apa lu? Dengan konsekuensi mungkin intimidasi atau apa? Sebagai manusia pasti ada rasa takut. Tapi terkadang rasa takut itu kalah sama rasa geram gitu dan kecintaan kita terhadap tanah air. Semoga ini juga pimpinan KPK bergerak cepat ya. Harus dong, harus. Ini udah mau sampai kapan gitu. Ini pertaruhan marwah KPK untuk mengembalikan citra penegakan hukum di masyarakat. Kami menanti banget nih taringnya KPK ini bisa minimal memeriksa lah budi karya ini. Kok kayak Anteng aja gitu. anteng aja gitu loh. Kalau misalkan ada pimpinan KPK di depan lu mau ngomong apa? Untuk para yang mulia, para pimpinan KPK. Hari ini kita membuktikan, Komrad Pancasila membuktikan sebagai bentuk partisipasi publik terhadap penegakan hukum. Kami sudah 2 kali melayangkan surat, dan kami juga memberikan kronologi terkait dugaan modus operandi korup yang ada di Kemenhub. Kami minta untuk segera ditindaklanjuti, kembalikan kepercayaan masyarakat, jangan lecehkan kami seperti orang bodoh. Kementerian Perhubungan, kementerian yang mendapat porsi cukup banyak di APBN, pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan lain sebagainya, itu dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan. Tentunya ini menjadi lahan basah bagi orang-orang yang ingin memperkaya diri sendiri. Perjalanan kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan berjalan stagnan di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi.